Nah, di sini kita mau masuk lagi kepada yang udah kita mau sampaikan kemarin adalah adab doa begitu ya. Adab doa baik secara zahir ataupun secara batin begitu. Kemudian yang perlu kita ketahui juga adalah doa itu hendaknya kita minta kepada Allah bukan hanya ketika kita lagi susah. Susah baru minta sama Allah. Susah baru angkat tangan sama Allah. Walaupun itu bagus ya. Orang susah datangnya kepada Allah bagus. Tapi akan lebih bagus lagi ketika orang itu berdoa dalam keadaan senang maupun susah maupun senang begitu. Susah dia minta sama Allah, senang pun dia nggak lupa sama Allah begitu. Senang tetap ingat sama Allah, itu baru tuh hamba yang bagus. Bahkan dikatakan ta'arraf ilallahi fi raha ya'rifka fi syiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah dalam keadaan kamu lagi senang, lagi nikmat, lagi banyak keluasan, banyak-banyak kenalin diri sama Allah, banyak-banyak doa, banyak-banyak minta sama Allah, banyak-banyak berbuat kebaikan begitu. Nanti kalau kita lagi sedih, lagi susah, cepat nanti datangnya bantuan dari Allah. Oh, si fulan yang biasa doa, yang biasa berbuat kebaikan lagi dalam keadaan susah, cepat diangkat kesusahannya sama Allah begitu. Jangan kenal Allahnya ketika lagi susah doang begitu. Ya. Nanti bisa jadi lama nanti pengkabulannya. Biarin dulu deh tuh, biar banyak juga dosa-dosa yang kehapus begitu. Biar banyak dia minta dulu, dibiarin dulu sama Allah. Nah, kita kan pengen kalau kita doa pengen cepat dikabulin. Makanya diantaranya adalah doa jangan hanya ketika lagi susah doang, tapi hendaknya kita lagi senang pun juga kita doa. Makanya Imam Haddad ngajarin tuh dalam qasidahnya. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftigari. Banyak tuh qasidah yang qad kafani ilmu rabbi itu yang sampai bawah. Itu kita lagi diajarkan oleh Imam Haddad begitu. Allah tuh udah tahu sebenarnya keadaan kita gimana. Allah tahu kok hajat-hajat kita yang mau kita minta. Allah tahu begitu. Nggak pakai kita minta sebenarnya. Allah tahu hajat kita apaan, yang kita butuhin apaan, yang kita pengen apaan. Allah tahu. Allah maha melihat keadaan kita. Allah maha melihat kepada hati kita begitu. Tapi tetap kata Imam Haddad, aku walaupun Allah keadaannya seperti itu kepada aku, tahu dengan semua keadaanku, aku pengen tetap minta sama Allah, biarin. Ya. Aku pengen tetap mengemis di pintu rahmatnya Allah, di pintu anugerahnya Allah. Aku pengen tetap mengemis walaupun Allah udah tahu begitu. Dan aku bakal meminta kepada Allah dalam keadaan fiyasari wa asari, dalam keadaan aku susah kek, senang kek, aku bakal minta begitu, tetap sama Allah. Walaupun Allah udah mengetahui keadaanku bagaimana begitu. Kenapa? Fa inna sara sara abdi fahri dimna fagri wa tirari. Karena keutamaan seorang hamba tuh, kemuliaan seorang hamba ada ketika dia senantiasa ada di pintu rahmatnya Allah, senantiasa ada di hadapan Allah dalam keadaan meminta kepada. Itu tuh kemuliaan seorang hamba ketika senantiasa minta sama Allah begitu. Jadi ketika kita dianugerahi sama Allah taufik untuk kita berdoa sama Allah yang udah kita sebutkan kemarin, itu bukan nikmat kecil tuh. Orang nggak semua orang dikasih nikmat ngangkat tangannya minta sama Allah tuh bukan nikmat kecil tuh. Itu adalah anugerah yang besar. Dan itulah kebanggaan seorang hamba ketika dia mau senantiasa selalu berada mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan rahmat dan juga karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan kita sama Imam Haddad dalam keadaan senang maupun keadaan susah, Allah tahu padahal udah keadaan kita, tetap kita minta. Allah mah udah tahu keadaan saya, nggak usah deh saya minta, Allah udah tahu kok. Udah lihat sendiri keadaan saya. Enggak, tetap kita minta sama Allah. Ya. Wah, kemudian dalam berdoa juga kita sebelum masuk ke adab ini, nanti adab kita bahas sebentar lagi. Doa yang perlu kita juga ingat
dalam doa adalah jangan sampai kita malu buat minta doa kepada orang lain. Ya, minta doa sama orang lain nih kadang kita suka gengsi, mintanya sama orang-orang hebat doang. Ulama ya. Kemudian yang kita lihat dia orang hebat begitu. Sama teman-teman kita sendiri kadang kita nggak mau minta doa begitu. Enggak. Minta doa sama siapapun. Minta walaupun kepada teman kita sendiri kita minta begitu. Dan walaupun kepada orang yang lebih kelihatannya lebih di bawah kita begitu ya. Di bawah kita, keadaannya di bawah kita, mungkin murid kita ya, kita gurunya, dia murid kita, tetap kita minta doa sama murid bukan suatu hal yang aib, bukan. Rasulullah sendiri minta ya, mengajarkan kepada kita, beliau pernah minta didoain oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Saat Sayyidina Umar bin Khattab minta izin untuk umrah ya, ke Mekah, saat itu kan Rasulullah dan Sayyidina Umar posisinya di Madinah, pengen minta izin buat umrah. Maka Rasul mengizinkan, ya silakan kalau pengen umrah. Baru dapat beberapa langkah pengen meninggalkan Rasulullah, dipanggil oleh Rasulullah. Ya ukhay, la tansani bidu'a. Ya ukhay, la tansani bidu'a. Lebih daripada kata-kata akhi, ya saudaraku begitu. Ya, jadi yang lebih erat banget begitu. Jangan lupakan ya aku dalam doa-doa kamu begitu. Nah, Rasulullah manusia yang paling utama, kekasihnya Allah, tetap tuh ya ngajarkan kepada kita ya minta doa walaupun kepada dalam keadaan posisinya Rasulullah lebih utama pastinya, nggak diragukan lagi. Sayyidina Umar bin Khattab dibanding Rasulullah jauh, tapi tetap Rasulullah bilang hal yang seperti itu begitu. Ya. Dan Rasulullah juga pernah mengajarkan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk meminta doa kepada siapa? Uwais Al-Qarani. Padahal siapa Uwais Al-Qarani, siapa Sayyidina Umar, siapa Sayyidina Ali, lebih muliaan Sayyidina Ali, lebih muliaan Sayyidina Umar begitu. Tapi tetap Rasul mengajarkan buat minta doa kepada Uwais Al-Qarani begitu. Nah, kita siapa yang kita temui begitu. Di antara hal yang hendaknya diajarkan adalah masalah doa ya, minta walaupun kepada teman kita sendiri atau kepada anak kecil atau siapa doain ya begitu, doain atau kepada murid kita sekalipun begitu, doain Ustadz ya doain ya begitu, minta doa nggak jadi masalah ya. Dan itu dianjurkan ya, dan kita akan menghilangkan sifat daripada suudzon kita begitu juga, dan itu juga merupakan sifat tawadhu begitu ya. Maka jangan yang namanya sungkan untuk minta doa kepada orang lain, apalagi yang jelas-jelas ulama, apalagi yang jelas-jelas waliullah, kita minta doanya begitu ya. Kepada siapapun kita minta, utamanya kepada para aulia, syuhada, aulia, ulama, habaib begitu, orang-orang yang kita kenal, yang kita tahu akan kemuliaannya, kita minta doanya, karena doa mereka akan sangat berpengaruh ya, akan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Makanya Imam Al-Ghazali yang sering kita katakan bahwasanya bapaknya itu bukan ulama, bapaknya Imam Ghazali bukan ulama, tapi sebab bapaknya Imam Ghazali saat kecilnya Imam Ghazali suka dibawa kepada ulama, minta didoain ya begitu tuh, minta didoain. Nah, di antaranya jadilah keberkahannya itu juga mengalir turun kepada Imam Ghazali, sehingga menjadilah Imam Ghazali yang kita kenal saat ini, padahal bapaknya bukan ulama, tukang jahit, tukang pintal begitu. Tapi bapaknya rajin bawa Imam Ghazali kepada alim ulama untuk minta didoain. Nah, ini juga salah satu ilmu buat kita kalau nanti kalian punya anak begitu ya, bawa anaknya kepada orang-orang soleh, minta didoain, dan itu juga salah satu yang nantinya bakal menjadikan anak kita anak yang soleh soleha, dan juga insya Allah menjadi orang-orang yang bermanfaat nantinya. Terakhir adalah adab-adabnya. Nah, ini adabnya kita baca adalah yang pertama adab zahir. Adab zahir dalam berdoa yang, dan ini ada sangat penting banget, adalah makanan minuman kita harus halal. Makanan minuman kita harus halal. Karena kalau makanan minumannya nggak halal, maka fa'anna yustajabulah, gimana mau
kabulkan doa-doa yang dipanjatkan. Ada sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada Rasulullah minta ya didoakan biar menjadi orang yang kalau doanya dikabulkan sama Allah. Kalau minta doa kepada Nabi agar kalau dia doanya dikabulkan sama Allah. Maka Rasulullah nggak banyak bicara, nggak banyak nasihatin, cuma mengatakan, ya Sa'ad, atib mat amak, takun mujabad dakwah. Bagusin makanan kamu. Bagusin di sini maksudnya apa? Betul-betul yang halal, makan yang betul-betul halal begitu. Jangan sampai ada makanan yang syubhat, apalagi yang haram masuk ke dalam perutmu. Takun mujabad dakwah. Kamu pasti bakal jadi orang yang kalau doa kayak kilat menyambar, minta langsung nyampe, langsung dikabulin sama Allah. Pengen begitu, bagusin makanan kita. Jangan yang haram, yang syubhat aja jangan, apalagi yang haram begitu. Ya, yang halal pun kita sedikitin, itu baru akan menjadi orang yang kalau doanya mustajab. Dan orang-orang tua kita dahulu tuh begitu. Makanya orang tua dulu datang kepada dia minta air, bacaan Fatihah sekali, buat yang sakit sembuh penyakitnya. Kalau orang sekarang diminta Fatihah, dibaca doa, baca Yasin sekalipun nggak sembuh gitu. Ya, begitulah beda makanan kita sama makanan orang dulu tuh udah beda begitu. Makanya susah begitu. Ya, nah kita tapi tetap kita berusaha nggak masuk ke dalam perut kita kecuali adalah makanan yang halal aja. Ini adab yang paling inti sebenarnya dalam pengen kalau dikabulkan doanya itu makanannya pastikan makanan yang halal. Kemudian di antara adab zahir dalam kita berdoa adalah hendaknya dalam doa ya kita mau minta sama teman kita aja pasti kita ngomongnya baik-baik kan. Kita muji-muji dulu gitu. Ente baik deh gitu. Sehat ya. Masya Allah, makin ganteng aja. Kita ngomong gitu. Kita senengin hati dia dulu. Ente punya duit 20.000 gak gitu. Ujung-ujungnya minta duit. Awalnya gimana? Baik-baikin dulu. Kita sehat ya, keluarga sehat ya. Ngalor gitu segala macam. Ujung-ujungnya ada 50.000 gak gitu. Pinjam dong gitu. Begitu kita. Sama orang nih, manusia begitu. Pengen dikasih. Sama Allah masa langsung minta aja. Ya Allah, minta ini, minta itu. Enggak baik begitu. Kita puji dulu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memuji Allah. Minimal adalah alhamdulillahirabbil alamin. Kalau bisa lebih banyak lagi pujian-pujian kepada Allah. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru. Kemudian banyak tuh pujian-pujian kepada Allah, kita datangkan dulu pujian kepada Allah. Setelah pujian kepada Allah, datangkan sholawat di awal, di tengah, di akhir kalau bisa. Kalau enggak minimal di awal dan di akhir begitu. Ya, salawat kita baca kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai juga tanda syukur kita begitu. Karena beliau yang sudah mengajarkan kita tentang doa ini begitu, kita bacakan salawat dan tentunya adalah salawat pasti dikabulin kata ulama. Kalau kita datangkan salawat di awal dan di akhir, insya Allah karena di awal dia pasti keterima, di akhirnya pasti keterima, maka yang tengah-tengahnya juga bakal ngikut keterima. Itu faedahnya kenapa kita kalau doa baca sholawat kepada Nabi di awal dan di akhir minimal, tapi kalau bisa di awal, di tengah, di akhir. Kemudian terakhir banget kita tutup lagi dengan walhamdulillahirabbil alamin. Pujian lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia juga di antara sebab doa yang akan lebih cepat keterimanya begitu, dan itu merupakan adab juga dalam kita berdoa kepada Allah. Kemudian adab zahir juga adalah hendaknya tunjukkan kelemahan kita, kebutuhan kita. Ada orang butuh sama Allah tapi kelihatannya kayak gak butuh begitu. Amin. Enggak. Amin ya Allah. Amin ya. Kita kan kalau minta gini, amin ya Allah. Angkat tangan kita begitu. Angkat tangan kita, ya Allah. Ya Allah gitu. Tunjukkan kalau kita ini butuh sama Allah. Jangan kayak orang butuh enggak begitu. Amin. Kayak males-malesan aminnya begitu. Mintanya ya Allah, ya Allah. Kayak mau enggak. Kan kita butuh sama Allah. Ya, kita butuh sama Allah, minta kayak orang butuh begitu. Kita kalau butuh sama teman gimana? Tolongin dong, minjemin segini, ada butuh banget ya. Kita begitu. Kalau perlu kita nangis sama dia biar dikasih.
Anak-anak lagi sakit, nggak susah ya, nangis-nangis kita. Sama Allah mintanya, kudunya kayak begitu, bahkan lebih begitu. Tunjukkan rasa butuh kita. Dan di antara caranya begitu adalah angkat tangan kita yang benar, angkat tangannya, ya. Kemudian kalau bisa ngadep kiblat. Itu juga merupakan adab saat kita berdoa, kelihatan kita ini betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang antara adab zahir, sabar menanti penantian, menanti pengkabulan, sabar. Saya doa mulu kok nggak dikabul-kabulin ya. Udah banyak, udah sering kok belum datang juga ya begitu. Enggak, kita sabar ya, menanti pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga merupakan adab ya. Jangan sampai kita akhirnya malah meninggalkan doa itu sendiri begitu, yang rugi nanti kita. Enggak, terus saja minta, terus saja, jangan pernah berhenti untuk minta. Ya, ketika kita berhenti, bisa jadi sekali lagi kita minta dikabulin, kita nggak sabar, kita udah nggak minta lagi, Allah nggak kabulin. Oke, terus sampai kita datang, apa yang kita pengenkan begitu. Sabar aja dalam pengabulan dan jangan sekali-sekali gerutu apalagi nyalahin Allah gara-gara nggak datang pengabulan tersebut. Kemudian juga penting untuk dalam adab zahir berdoa adalah kita jangan sampai mendoakan buruk kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Jangan doain buruk kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Enggak, doain yang baik-baik aja. Yang buruk-buruk jangan kita doain, apalagi kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain, enggak ya. Jangan sampai keluar dari doa-doa kita doa buruk kepada orang. Doa yang keluar adalah yang bagus-bagus aja. Itu juga adab doa secara zahir. Secara batin 3 kita fokuskan aja 3, yaitu khusyuk ya. Khusyuk dalam berdoa. Arti khusyuk adalah yang kita ucapin itu juga yang kita minta dalam hati. Jangan sampai mulutnya ngucapin doa, hatinya lagi mikir makanan, hatinya lagi di kerjaan, hatinya lagi di mana. Enggak. Innallaha la yaqbalu doa min qalbin ghafil. Allah enggak terima doa daripada hati yang enggak khusyuk atau hati yang lalai. Enggak. Kita minta A, hati kita juga ngomong A. Kita minta B, hati kita juga B begitu. Jadi mulut dan hati serasi begitu. Ya. Itu khusyuk dan khudu. Sambil khusyuk, sambil meresapi doa kita, sambil juga hati kita merasa diri kita ini hina, nggak punya apa-apaan begitu, merendah kita sama Allah. Jangan sampai kita doa tapi hati kita masih merasa kita, wah saya kan orang alim, saya punya ilmu, saya punya harta begitu. Enggak tuh, tinggalin. Ketika kita minta doa sama Allah, kita rasa kita nggak punya apa-apaan, nggak punya harta, nggak punya ilmu, nggak punya apa-apaan deh. Memang hakikatnya kan begitu, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu juga perlu ditanam dalam hati. Betul-betul ngemis sama Allah, kita nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apaan gitu. Itu penting juga tuh dalam doa, khusyuk dan khudu, ya. Khusyuk dan khudu. Kemudian yang kedua adalah yakin dalam doa. Adab batin adalah yakin. Jadi kalau kita doa harus yakin doa kita bakal dikabulin. Gimana kita gak yakin kalau iblis aja minta Allah kabulin? Iblis musuhnya Allah yang udah melanggar aturan Allah, udah dilaknat Allah, doa Allah kabulin. Apalagi kita yang nyembah sama Allah, kita yang berusaha senantiasa taat sama Allah, maka yakin kita jangan sampai ragu-ragu, yakin doa kita bakal dikabulin begitu. Ya. Ya anak indah beli abdi bi, kata Allah, aku menurut prasangka hambaku. Kalau dia yakin aku kabulin, aku bakal kabulin nanti. Kalau dia gak yakin, ya udah begitu keadaannya nanti begitu. Kalau kita ragu-ragu ya juga demikian. Enggak, dalam doa yakin ya. Dalam doa harus kita yakin. Bahkan ini kalau kita cerita panjang lagi tuh. Siapa Nabi yang minta anak udah lama gak dikasih anak? Bukan Nabi Ibrahim. Itu udah setelah sekian lama gak dikasih anak, minta sama Allah, padahal istrinya juga divonis gak bisa lahir, udah gak bisa hamil begitu. Kayak orang mandul bahasa kita sekarang gitu. Tapi enggak. Ketika dia mintanya sama Allah, segala hal-hal yang begitu dikesampingkan. Allah maha mampu segala-galanya. Menurut kita mustahil, menurut Allah enggak mustahil. Makanya kalau kita minta apalagi kepada Allah begitu, jangan kita, ya ini permintaan saya gede banget nih, permintaan saya banyak banget ya, apa iya dikabulin? Enggak. Yang bagi kita mustahil, bagi Allah enggak mustahil begitu.
Ya, bagi kita emang kelihatannya kayak berat, tapi bagi Allah nggak berat. Makanya minta sama Allah. Tuh, dianya udah tua, istri divonis mandul, begitu udah gak punya anak, gak bakal bisa punya anak. Ketika dia minta dan yakin nama Allah, permintaan dikabulkan, dikasih tuh. Ya. Yahya, ismu Yahya, Nabi Zakaria ya, bapaknya Nabi Yahya, begitu. Itu dikasih anak namanya Yahya, begitu, dikasih anak. Padahal istrinya divonis adalah mandul seperti itu. Nah, kita kalau minta sama Allah yakin, ya, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin seyakin-yakinnya doa kalian bakal dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah ridho dengan segala pengkabulan, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mintanya kok Allah kasihnya B sih? Ya Allah, saya minta A, ya Allah, kenapa dikasih B? Jangan begitu. Dikasih apa aja yang dikasih sama Allah, setelah kita minta, begitu ridho, tanamkan ridho dalam hati kita. Ini mungkin inilah yang terbaik menurut pengetahuan Allah. Saya ridho deh, apa aja udah Allah kasih saya ridho. Ya, Allah kasih ini saya ridho, walaupun saya mintanya itu, tapi saya ridho aja. Dan saya yakin di balik ini ada sir, ya, ada rahasia Allah, ada hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dulu, tanamin dulu ridho dalam hati kita. Kalau udah ridho hati kita, nanti nggak mustahil setelah itu akan datang yang bahkan lebih hebat daripada yang pernah kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hannah, ibunya Siti Maryam, minta anaknya mintanya apaan? Minta anak laki-laki. Minta. Dapat anaknya apa? Perempuan. Siti Maryam dapat Siti Maryam. Tapi lihat, ketika dia ridho dapat anak perempuan dari Allah, walaupun mintanya laki-laki, dapat anaknya perempuan, dia ridho. Masya Allah, dari Siti Maryam keluar siapa? Nabi Isa. Masya Allah, Ruhullah. Ya, begitulah kita. Makanya kalau kita minta sama Allah, minta sesuatu, kemudian dikabulinya sama Allah, ternyata nggak sesuai apa yang kita harapkan, tanamkan ridho dalam hati. Insya Allah setelah keridhoan kita itu akan mendatangkan nanti hal-hal yang bakal kita takjub, ya, bahagia luar biasa, sebab kita ridho menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man radiya falahu ridho wa man sakhita falahu sukhut. Siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, Allah bakal kasih keridhoan buat dia, bakal kasih kesenangan buat dia. Tapi siapa yang marah atau dia nggak terima dengan ketentuan Allah, yang ada bukan makin gembira, makin sial, makin apes kalau kita nggak terima dengan segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kita.